Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kamu baik-baik saja, sehat selalu, dan banyak rejeki, amin. Selamat datang untuk kamu yang baru gabung ke channel aku, dan juga untuk yang udah setia baca cerita ini, terima kasih banyak. Mari kita lanjut baca lagi cerita terpaksa jadi pengantin pengganti kembaranku. Semoga kamu terhibur. Tahanan 547. Tahanan 547. Bangunlah, teriak petugas polisi sambil mengguncang-guncang tubuh Lili yang kini sudah tidak sadarkan diri. Astaga, apa yang terjadi? Siapa yang sudah berani melakukan ini padanya? Cepat panggil ambulans sekarang juga. Cepat, teriak petugas polisi yang begitu sangat khawatir. Tidak berapa lama kemudian mobil ambulans datang ke lokasi kejadian. Tanpa banyak tanya dan aba-aba lagi, para perawat mengangkat tubuh Lili untuk dinaikkan ke atas ranjang rumah sakit. Entah dia sadar atau tidak, namun di bagian permukaan perutnya terus mengalir darah segar. Mobil ambulans melaju begitu kencang membawa Lili menuju rumah sakit Bahagia yang kini dalam keadaan kritis. Ia terbaring lemah di atas ranjang dalam mobil ambulans dengan dikawal 2 polisi di sampingnya. Keringat dingin, wajah pucat, dan tubuh bergetar membuat petugas polisi begitu sangat ketakutan. Takut jika Lili akan meninggal di perjalanan saat menuju rumah sakit, karena belum mendapatkan pertolongan apapun. Mereka pun memberanikan diri mencabut bambu runcing yang tertancap di dalam perutnya. Begitu bambu runcing itu tercabut, darah segar menyembur keluar sehingga membuat tubuh Lili bergetar hebat menahan rasa sakitnya. Ayo cepat gunakan sesuatu untuk mencegah darahnya tidak terus menyembur keluar, titah polisi satu lagi sedikit bergidik. Tanda vitalnya menurun dengan cepat, ucap polisi satu lagi. Hei, bangunlah. Jangan buat aku ketakutan seperti ini. Hei, para perawat yang ada di sini, berilah dia obat penghilang rasa sakit. Setidaknya, dia bisa bertahan sampai kita tiba di rumah sakit, perintah polisi dengan rasa khawatir yang teramat sangat. Saat Lili meronta-ronta di atas ranjang tidur menahan rasa sakit yang teramat sangat. Maka dengan cepat perawat yang berada di dalam mobil ambulans menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya agar Lili bisa sedikit tenang sampai mereka tiba di rumah sakit. Sesuai perintah Lili, Hendra datang ke rumah sakit Bahagia lebih awal dari yang diperintahkannya. Ia terlihat gelisah jalan ke sana kemari berdiri di luaran sekitar rumah sakit, karena sampai saat ini dia masih belum mengerti kenapa Lili memintanya untuk datang jam 2 siang ke rumah sakit Bahagia. Dan tidak berapa lama kemudian, mobil ambulans tiba di rumah sakit. Hendra sedikit mengeritkan dahinya bahkan tidak terlalu peduli saat melihat beberapa perawat keluar dari dalam rumah sakit sambil membawa ranjang dorong menuju mobil ambulans. Pandangan Hendra semakin tertuju ke arah mobil ambulans. Saat melihat 2 orang petugas polisi keluar dari dalam mobil ambulans sambil membantu para perawat menarik ranjang dari dalam. Ketika tubuh Lili dipindahkan ke ranjang dorong, para perawat mulai membawanya masuk ke dalam untuk segera mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Astaga, itu kan Lili. Apa yang terjadi? Kenapa dia sampai terluka? Tanya Hendra mengikuti arah ranjang dorong yang di atasnya terdapat tubuh Lili memasuki ruang gawat darurat dengan perasaan bercampur aduk. Maaf, Pak. Saat ini pasien dalam masa tahanan. Lagi pula kami akan membawanya ke ruang gawat darurat karena kondisinya kritis. Saat kami memindahkannya ke ruang inap, cobalah meminta izin dengan polisi yang menjaga pasien untuk bisa menjenguknya ke dalam ruangan. Cegah seorang perawat wanita saat Hendra berniat masuk ke dalam ruang gawat darurat yang nantinya akan mengganggu pekerjaan mereka. Baik, saya akan menunggu di sini. Tapi saya mohon tolong selamatkan dia. Lakukan yang terbaik agar nyawanya bisa terselamatkan, lirih Hendra dengan mata berkaca-kaca. Baginya Lili masih terlalu muda jika sampai pergi secepat itu meninggalkan dirinya. Apalagi ia belum bisa memiliki Lili seutuhnya.
Kini ia terduduk lemas di bangku rumah sakit sembari menjambak kasar rambutnya dengan kedua tangannya karena frustasi atas musibah yang sudah menimpa Lily. Kenapa kamu sampai sebegitu sedihnya melihat tahanan 547 itu? Saat ini dia sedang bertaruh nyawa, apa kamu sangat takut kehilangannya? Tanya polisi di hadapannya yang juga ikut menunggu Lily di luar pintu ruang ICU. Hendra hanya diam dan mengabaikan pertanyaan yang dilontarkan polisi itu untuknya. Bahkan dia tidak punya waktu untuk meladeni pertanyaan mereka. Apa kamu tahu jika wanita itu seorang pembunuh? Hah, bagaimana mungkin kamu begitu sangat sedih melihatnya tertusuk bambu runcing yang tajam? Ledek polisi tersebut, dari awal Lily masuk tidak menyukainya karena sifat angkuh yang ia miliki dan suka merendahkan orang lain sesuka hatinya. Tanpa pernah memikirkan bagaimana sakitnya perasaan orang yang ia rendahkan. Apa? Jadi dia tertusuk bambu runcing yang tajam. Tapi bagaimana mungkin? Tanya Hendra mengeritkan dahinya. Kami tidak tahu pasti bagaimana bambu runcing itu bisa menancap di dalam perutnya. Sebelumnya dia bertengkar dengan salah satu tahanan lama sehingga menyebabkan dia terluka parah seperti itu. Setelah dia pulih, kami akan bertanya langsung padanya bagaimana bisa ia tertusuk bambu runcing itu, terang polisi sesekali menoleh ke arah pintu ruang ICU. Sejenak Hendra berpikir dan mulai memahami masalah yang terjadi saat ini. Tidak perlu membutuhkan waktu lama baginya memahami situasi yang sedang Lily mainkan saat ini. Kemudian ia tersenyum tipis setelah mendapatkan jawabannya. Ia pun merasa sedikit tenang jika semua ini sudah diatur oleh Lily dengan sangat baik. Dan sekarang dia mengerti kenapa Lily memintanya untuk datang ke rumah sakit Bahagia tepat pukul 2 siang, karena ia sudah memperhitungkan waktu yang akan mereka tempuh dari penjara menuju rumah sakit. Kamu memang sangat pintar, Lily. Sekarang aku baru mengerti kenapa kamu selalu mengatakan aku lamban dalam setiap hal. Karena aku tidak bisa sepintar kamu dalam mengambil tindakan, gumam Hendra semakin kagum melihat kelicikan dan kepintaran yang Lily miliki. Sekarang dia tinggal menunggu apa perintah Lily selanjutnya. Alena yang sedang asyik memilih pernak-pernik dekorasi dan pengharum ruangan di supermarket untuk diletakkan di toko bunganya. Namun, tiba-tiba tangannya dicengkeram seorang pria dengan sangat kasar dari samping kirinya. Sontak Alena terperanjat lalu dengan cepat menoleh ke samping kirinya dan melihat security supermarket memandangnya dengan mata melotot penuh dengan amarah. Mau lari kemana lagi kamu? Sekarang kamu tidak bisa pergi kemanapun, bentak security tersebut semakin mengencangkan cengkeraman tangannya. Maaf, tapi apa kesalahan yang sudah saya perbuat? Sedari tadi saya hanya di sini memilih-milih barang, terang Alena terlihat kebingungan. Oh, jadi sekarang kamu mencoba mengelak setelah tertangkap basah. Berikan keranjang belanjaanmu itu. Seru security merampas keranjang yang tergantung di tangan Alena dengan kasar. Apa-apaan ini? Bentak Alena menepis tangan security dari pergelangan tangannya. Wanita galak, kamu juga ada di sini. Sapa Carlos yang kebetulan juga berada di tempat yang sama untuk belanja bulanan. Ayo cepat ikut saya, ucap security sambil menarik-narik tangan Alena dan berniat membawanya ke ruangan interogasi untuk digeledah. Apa kamu hanya diam saja saat aku ditarik-tarik seperti ini? Ketus Alena menatap tajam ke arah Carlos. Jadi kamu membutuhkan pertolonganku. Kalau begitu, mintalah dengan halus dan lembut, agar aku berbaik hati untuk membantumu, gurau Carlos yang masih belum melakukan tindakan apapun saat security tersebut terus menarik paksa tangan Alena dengan kasar untuk ikut dengannya. Apa ini waktunya untuk bercanda? Sergah Alena. Siapa yang bercanda? Aku serius dengan apa yang aku katakan, jawab Carlos tersenyum penuh kemenangan. Sejenak Alena menarik nafas panjang lalu ia hembuskan dengan kasar. Carlos, aku mohon, bantulah aku untuk menjelaskan dengan security ini bahwa aku tidak mencuri apapun dari supermarket mereka. Lirih Alena memasang wajah memelas. Apa?
Mencuri? Tanya Carlos sambil tertawa dan tidak terlalu menganggap serius masalah yang sedang terjadi saat ini. Melihat reaksi Carlos yang menertawakan dirinya terbahak-bahak membuat Alena semakin kesal. "Kamu berniat membantuku atau tidak?" seru Alena dengan sorotan mata tajam. Oke, tenanglah. Aku akan bertanya dulu dengan security ini kenapa dia sampai berani menuduh kamu mencuri barang-barang di supermarket ini, ucap Carlos santai. 30 menit yang lalu wanita ini mengambil beberapa barang di supermarket ini. Ketika saya memergokinya, dia ketakutan dan melarikan diri dengan cepat. Saat saya terus mencarinya ke setiap sudut supermarket ini dan ternyata dia mengambil barang curiannya lagi, terang security tersebut. Jangan menuduh saya tanpa bukti dan alasan yang jelas. Apa kamu benar-benar yakin jika saya yang sudah mencuri barang di supermarket ini? Ketus Alena membuang muka menahan kesal terlebih lagi merasa malu, karena semua mata orang-orang yang berada di dalam supermarket tertuju padanya. Kamu jangan mengelak, saya melihat jelas itu kamu. Bentak security memasang wajah sangar. Baiklah, daripada kita berdebat di sini. Lebih baik kita periksa CCTV di sekitar supermarket ini untuk memastikan, apakah benar dia yang kamu lihat sudah mengambil barang-barang di supermarket ini atau mungkin orang lain yang mirip dengannya, potong Carlos mencoba mencari jalan tengah untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang belum tentu terbukti kebenarannya. Baik, saya akan buktikan jika penglihatan saya tidak bermasalah. Ketus security mengajak Carlos dan Alena untuk melihat rekaman CCTV dan membuktikan apa yang dia lihat sebelumnya adalah Alena. Karena tak punya pilihan lain lagi, terpaksa Alena harus mengikuti Carlos dan security yang sudah menuduhnya tanpa bukti yang jelas. Dan ia juga tak mau jika namanya tercemar sebagai pencuri di supermarket. Sial, siapa sih pria itu? Kenapa dia datang di saat yang tidak tepat? Sia-sia sudah usahaku saat melarikan diri dari kejaran security itu. Padahal security itu sangat yakin jika Alena yang sudah mencuri barang-barang di supermarket mereka. Jadi untuk apa barang-barang ini? Menyebalkan, geram Alea yang sedari tadi bersembunyi di antara rak-rak tempat bahan makanan dan sesekali tertawa bahagia karena Alena sudah tertuduh mencuri barang-barang di supermarket. Alea yang sengaja melakukan penyamaran untuk menjebak Alena sebagai pencuri yang dilihat security saat ia sengaja terpergok mencuri. Dengan perasaan kesal dan marah, dengan santai ia berjalan keluar dari supermarket sambil membuang makanan dan barang-barang yang sudah ia ambil ke dalam tong sampah, lalu berlalu pergi menggunakan mobilnya meninggalkan halaman supermarket. Tak berapa lama kemudian Hendra melihat dokter yang menangani Lily di dalam ruang ICU berjalan keluar sambil menyeka keringat di dahinya. Dengan cepat ia langsung beranjak dari tempat duduknya berjalan menghampiri dokter tersebut dan bertanya bagaimana keadaan Lily di dalam ruangan. "Dokter, bagaimana keadaan Lily?" tanya Hendra dengan segala ketakutan dalam hatinya. "Lily?" tanya sang dokter mengeritkan dahinya karena dia tak tahu siapa yang dimaksud Hendra dengan sebutan nama Lily. Maksudnya dia, wanita yang ada di dalam ruangan itu, dokter," sambung petugas polisi yang juga ikut berjalan menghampiri dokter tersebut. "Oh, wanita itu. Syukurlah, keadaannya baik-baik saja. Sebentar lagi dia akan dipindahkan ke ruang rawat inap," terang sang dokter. "Oh, syukurlah," ucap Hendra menarik napas lega. "Kira-kira berapa lama tahanan 547 itu segera pulih dan bisa dibawa kembali ke dalam sel tahanan, Dok?" tanya petugas polisi. "Belum bisa dipastikan. Saya akan rutin mengecek keadaannya setiap harinya. Jika sudah memungkinkan untuk dia dibawa kembali ke dalam sel, maka saya akan secepatnya memberitahukannya dengan Anda," jawab sang dokter lalu berlalu pergi untuk melanjutkan pekerjaannya kembali. "Baiklah, untuk sementara waktu kita akan bertugas di rumah sakit ini demi menjaga tahanan 547 itu di sini.
Lumayan, cuci mata melihat perempuan-perempuan cantik, gurau polisi yang satu dengan rekan kerjanya sembari tertawa kecil. Alena dan Carlos kini berada di dalam ruangan yang dilengkapi kamera pengaman di setiap sudut supermarket untuk melihat beberapa bagian layar yang merekam setiap kegiatan orang-orang di luarnya. "Ayo, silahkan periksa," perintah Carlos dengan santai sembari melipatkan kedua tangannya di antara bagian perut dan dadanya memandang ke arah layar kamera. "Baik. Saya akan tunjukkan bahwa apa yang saya lihat memang terbukti benar." Wanita ini, ketus security tersebut mengembuskan nafas kasar dan mulai mencari-cari rekaman yang menampakkan wajah Alena di dalamnya. "Jika memang benar kamu yang dia lihat, bagaimana? Mungkin saja kamu punya jiwa kriminal tersembunyi." Gurau Carlos tersenyum menggoda. "Diam saja." Ketus Alena memfokuskan pandangannya ke layar komputer di hadapannya. Ketemu. Lihat, apa yang sudah saya katakan. Ternyata memang benar wanita ini yang sudah mencuri. Dan lihat, kamera nomor 2, saya menangkap basahnya, dan dia pun langsung berlari begitu cepat." "Tapi itu bukan saya," bantah Alena. "Lalu bagaimana dengan kamera nomor 4? Bukankah di waktu yang sama wanita ini sedang memilih barang-barang di supermarket ini?" tanya Carlos menunjuk ke arah kamera pengaman nomor 4 yang terlihat Alena sedang memilih-milih barang. "Tapi bagaimana mungkin? Jelas-jelas saya melihatnya, dan kalian lihat sendiri saya sedang mengejarnya," ucap security terlihat kebingungan memandangi wajah Alena. Melihat wajah security yang ada di hadapannya terlihat kebingungan, Alena tak bisa menahan tawanya. "Pak, lain kali jika ingin menangkap seseorang, pastikan dulu apakah orang yang Anda lihat itu orang yang sama atau bukan." "Baiklah, saya akan bayar berapa harga barang yang sudah diambil wanita itu," ucap Alena tak ingin memperbesarkan masalah lagi. "Tapi bagaimana mungkin?" tanya security itu yang masih saja terlihat kebingungan. "Sudahlah, jangan banyak tanya lagi. Katakan saja berapa yang harus dia bayar," tanya Carlos dengan tatapan tajam. 900.000, jawab security. "Apa mungkin wanita itu kembaran kamu?" "Tidak, saya tidak punya kembaran seperti dia." "Baiklah, saya akan berurusan dengan kasirnya langsung." "Sampai jumpa," seru Alena lalu berlalu pergi berjalan keluar menuju kasir. "Hei, tunggu aku," panggil Carlos mengikuti langkah Alena yang berjalan begitu cepat meninggalkan ruangan CCTV. "Kenapa kamu masih mengikuti aku?" tanya Alena mengeritkan dahinya. "Bukankah seharusnya hari ini aku layak mendapatkan ucapan terima kasih darimu? Apa kamu pengemis ucapan terima kasih dengan setiap orang yang sudah kamu bantu?" "Tidak, aku hanya melakukan ini padamu," jawab Carlos tertawa kecil. Terima kasih, terima kasih," ucap Alena yang juga ikut tertawa. Kamu tertawa? Oh, ini sebuah keajaiban karena aku bisa melihatmu tertawa untuk pertama kalinya," goda Carlos kagum. "Jangan berlebihan. Tunggu sebentar, aku akan membayar tagihan wanita gila itu," ucap Alena lalu berjalan menuju kasir. Sudah 5 jam lamanya Hendra menunggu di depan pintu kamarnya Lily dirawat. Dia sudah melakukan segala cara untuk bisa bertemu dengan Lily di dalam ruangan tempat ia dirawat, namun polisi masih belum memberinya izin. "Pulanglah. Ini bukan waktu yang tepat untuk bertemu dengan tahanan 547. Kamu bisa menemuinya setelah ia kembali ke dalam sel nantinya," titah petugas polisi yang berdiri di muka pintu Lily. "Hanya sebentar saja. Saya janji setelah ini tidak akan datang-datang lagi." Setelah bertemu dengannya, pinta Hendra lirih dengan wajah memelas berharap polisi tersebut akan mengizinkannya masuk ke dalam bertemu dengan Lily. "Maaf, kami tidak bisa. Kami harus menjalankan tugas dengan baik sebagai seorang polisi," cetus petugas tersebut. Hendra merasa putus asa dan tak tahu harus bagaimana lagi.
Ia juga tidak punya koneksi yang kuat untuk bisa menerobos masuk ke dalam ruang rawat inap Lili untuk bertemu dengannya, dan memastikan jika dirinya baik-baik saja. Lalu tak berapa lama kemudian satu orang perawat berjalan mendekati ruang kamar inap Lili sambil membawa nampan nikel dengan obat-obatan di atasnya. "Saya ingin menyuntikkan obat ini padanya," ucap perawat tersebut berbicara dengan petugas polisi sebelum dia masuk ke dalam. "Silahkan, Nona perawat yang cantik," celoteh petugas polisi langsung tergoda dengan kecantikan suster yang ada di hadapannya. Perawat itu hanya tersenyum dan tak terlalu menghiraukan pujian yang ditujukan padanya. Kemudian dia pun masuk ke dalam kamar inap Lili. Saat tiba di dalam ia melihat Lili sudah sadar dari pingsannya dan menatapnya dengan sorotan mata tajam. "Kamu sudah bangun?" sapa perawat cantik tersebut sambil meletakkan nampan bawaannya di atas meja, dan mulai mengambil jarum suntik yang akan ia suntikan ke tubuh Lili sembari tersenyum ramah. "Apa ada orang di luar?" tanya Lili dan tak berniat menjawab hal yang tidak penting dari perawat tersebut. Tanpa basa-basi dan berniat mulai menjalankan rencana keduanya setelah berjam-jam dia pingsan dan takut jika Hendra sudah tidak menunggunya lagi di luar. Iya, ada dua orang petugas polisi dan satu orang pria mengenakan jaket hitam. "Aku pikir dia sudah lama menunggu kamu di luar ruangan. Apa dia suami kamu?" tanya perawat cantik itu yang selalu bersikap ramah dengan semua pasien yang dia rawat dan tak pernah membeda-bedakan status mereka, ataupun dari mana asalnya termasuk Lili yang berasal dari sel tahanan. "Apakah mungkin itu Hendra? Jadi dia menungguku. Tapi bagaimana aku bisa keluar dari ruangan ini?" gumam Lili terpaksa harus memutar otak dengan cepat agar bisa melarikan diri dari kawasan polisi yang berada di luar menjaganya begitu ketat. "Kamu jangan bersedih. Apapun masalah yang kamu hadapi saat ini, percayalah pasti ada jalan keluarnya," ucap perawat cantik itu berniat hanya sekedar menghibur Lili. Mendengar ocehan perawat yang ada di hadapannya membuat Lili memutar mata ke atas, karena ia menganggap tidak penting dengan apa yang baru saja diucapkan perawat itu padanya. "Tahan sedikit sakitnya. Saya akan menyuntikkan obat ini ke tangan kamu agar lukanya lekas sembuh," ucap perawat itu yang berniat menyuntikkan jarum suntiknya. "Tunggu sebentar," cegah Lili saat jarum suntik itu hampir menyentuh kulit tangannya. "Kenapa? Apa kamu takut?" tanya perawat itu tersenyum. "Aku tidak takut. Tiba-tiba perutku terasa memulas dan aku ingin segera ke kamar mandi. Bisa kamu meminta polisi yang ada di luar membuka borgol di tanganku ini?" pinta Lili memasang wajah lirih dan berpura-pura seperti orang yang sedang kebelet. "Oh, kamu mau buang air besar? Tunggu sebentar, aku akan meminta kuncinya dengan polisi di luar untuk melepaskan borgol di tanganmu," ucap perawat yang tak punya rasa curiga sedikitpun dengan niat jahat Lili. "Iya, cepatlah. Aku sudah tidak tahan," desak Lili. Kemudian perawat tersebut berjalan sedikit tergesa-gesa membuka pintu untuk meminta kuncinya dengan petugas polisi. "Permisi, Pak Polisi. Pasien di dalam sedang kebelet mau ke kamar mandi. Apa kalian bisa membuka borgolnya sebentar saja, agar dia bisa dengan mudah berjalan menuju kamar mandi?" pinta perawat. "Dia sudah sadar?" tanya salah satu polisi tersebut sembari meninjau ke dalam. "Iya, dia baru saja siuman. Cepatlah. Apa kalian mau membersihkan kotorannya jika sampai ia mengeluarkannya di tempat tidurnya?" desak perawat tersebut. "Apa? Kotorannya? Ih, itu sangat menjijikkan. Ini kuncinya, jangan lupa kembalikan lagi pada kita saat kamu keluar dari ruangannya," perintah petugas polisi lalu memberikannya ke tangan perawat tersebut. "Baiklah," jawab perawat lalu menutup pintu kembali dan langsung membuka sebelah tangan Lili yang diborgol dan disatukan dengan ranjang tempat tidurnya. "Cepat, cepat. Aku sudah tidak tahan lagi," desak Lili semakin menjadi-jadi berpura-pura merintih kesakitan dengan wajah memelas. "Borgolnya sudah terlepas. Ayo, cepat.
Saya akan menggandeng tangan kamu untuk berjalan sampai depan pintu kamar mandi. Jika terjadi sesuatu, jangan ragu untuk berteriak meminta bantuan. Saya akan menunggu dan berdiri di depan luar pintu, ucap perawat sambil berjalan menggandeng tangan Lily berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Lalu ia tutup kembali pintu kamar mandinya dan berdiri di depannya untuk berjaga-jaga takut jika sampai Lily terjatuh di dalam kamar mandi. Belum sampai 5 menit Lily berada di dalam kamar mandi, tak berapa lama pintu kamar mandi dibuka dengan cepat. "Kamu sudah selesai?" tanya perawat yang berdiri di depan pintu kamar mandi, lalu menoleh ke belakang dan berniat kembali menggandeng tangan Lily berjalan ke tempat tidurnya. "Bugehaka." Tiba-tiba perawat itu tergeletak di lantai tak sadarkan diri di depan pintu kamar mandi di dalam kamar inap Lily dengan darah yang mulai mengalir dari belakang kepalanya. "Hah, dasar perawat tidak berguna. Untuk apa kamu bersikap sok ramah padaku? Kamu pikir aku akan peduli dengan kata-kata motivasi yang kamu ucapkan tadi? Sungguh malang nasibmu harus mengalami luka tragis di bagian kepalamu. Itu salah kamu sendiri karena terlalu percaya dengan lawan bicaramu. Aku sangat membenci orang yang tidak aku kenal sama sekali bersikap sok peduli padaku, tapi nyatanya kamu hanyalah wanita munafik." "Cuy," seru Lily tertawa kecil penuh kepuasan memandangi vas bunga kaca bening yang baru saja ia gunakan menghantam belakang kepala perawat yang merawatnya dengan brutal dan tanpa perasaan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kamu jadi orang pertama saat aku update ceritanya. Dan pastinya buat aku lebih semangat buat update video banyak-banyak, karena dukungan kamu yang sangat berarti untuk aku. Kalau ada kekurangan dalam cerita ini, jangan ragu buat kasih aku dari komentar ya teman-teman semuanya. Oh iya, kalian udah tahu belum, kalau aku update cerita terbaru yang berjudul Please Love Me Honey? Jangan lupa juga mampir buat baca ceritanya yang pastinya bikin baper, bukan lapar. Linknya ada di bawah kolom deskripsi.